Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin memberikan tips atau cara untuk menggunakan Google Drive secara maksimal. Jadi siapa yang nggak tahu Google Drive itu sangat penting, apalagi buat ya membantu lah untuk mahasiswa, untuk siapa saja. Jadi Google Drive di sini nih fungsinya untuk menyimpan file. Di sini fitur-fiturnya cukup banyak di sini. Jadi pertama itu tentu saja kita bisa membuat folder di sini. Misalnya kita buat folder contoh, maka akan terbuat di sini. Terus kita bisa menambahkan file upload di sini seperti ini. Kita file upload. Nah, kita masukin saja file apa yang pengen kita masukin. Misalnya ini saya masukin ke sini. Kita bisa nyimpan file di sini. Terus ini folder upload, ini kita di dalamnya, ya kita buat folder lagi bisa. Terus di sini ada lagi yaitu Google Dokumen. Nah, jadi di sini kita bisa bisa membuat Word. Nah, atau biasanya kalau misalnya kita melihat Word atau nyimpan Word, bisa langsung masuk ke sini di Google. Nah, seperti ini nih. Jadi kita juga bisa nulis Word lewat sini. Terus juga di sini bisa Google Sheet, yaitu pakai bisa masuk ke Excel. Kita bisa buat Excel di sini. Terus juga kalau misalnya ada file Excel bisa dibuka juga lewat sini. Terus selanjutnya di sini ada Google Slide. Google Slide ini PPT. Kita bisa buat PowerPoint di sini. Sama seperti Word dan Excel tadi. Lalu di sini selanjutnya ada Google Form. Google Form ini enak sabar. Google Form lebih enak buatnya lewat sini. Seperti ini. Jadi Google Form ini biasanya dibuat untuk seperti guru atau dosen ya, seperti dia memberikan tugas atau pengumpulan tugas, UTS atau UAS. Tapi di sini saya akan berikan contoh biasanya untuk mengumpulkan tugas atau absen lah ya. Biasanya kan pakai assignment. Sebentar, pakai cara simpel aja. Ini kita bisa tulis saja di sini. Ini misalnya kita pengen pengen ngabsen ya. Misalnya ini kita sudah atur sudah teratur sendiri. Ini misalnya nama kan kita ini biar kita ngisi misalnya Febrian. Terus di sini kalau memang pengen dikasih pertanyaan bisa kita kasih multiple choice. Ini ada add question. Terus di sini kan biasanya email. Nah, di sini kita ada quiz sessionnya. Nah, ini kita bisa bisa ngasih soal kan misalnya. Kita bisa ngasih soal. Terus jawabannya bisa di sini. Ini bisa option satu, option 2. Nah, di sini kita kan misalnya ada 4. Atau kalau mau pengen 5 kita klik add order. Di 4 pilihan ini nah, kita bisa selipin mana yang benar, mana yang salah. Seperti ini. Misalnya di bagian B yang benar. Lalu ini soal kedua, soal ketiga. Ini kita kalau misalnya ini kan. Nah, lalu kalau misalnya kita pengen buat ya udah diklik aja save. Seperti itu kurang lebih untuk menggunakan Google Form. Jika pengen pakai fitur yang form yang untuk yang lainnya kayak kayak buat absen juga bisa di sini. Ini kan ada nih pilihannya. Worksheet, course evaluation. Oke, selanjutnya di sini ada Google Calendar. Google Calendar ini biasanya digunakan untuk orang-orang mengatur di agenda. Cara membuatnya sebenarnya simple. Kita tinggal create di sini. Misalnya kita gunakan untuk fokus time, event aja mungkin biasanya. Terus kita misalnya eventnya tanggal berapa, ini kita tinggal atur di sini aja. Misalnya pada tanggal 6. Terus itu acaranya apa, itu mau kita atur setiap hari apa gimana. Ini kita bisa add guest. Kan kita tinggal save aja nih kan. Save, fokus time. Ini kita atur kalau kita udah nge-save mungkin udah save dia. Lalu mungkin selanjutnya ada Google seperti Google Current, Google Sheet, Google Kontak, Google Chat. Nah, tapi itu agak kurang jarang digunakan ya. Yang biasa sering digunakan yang saya sebutkan tadi nih, yang bagian di atas ini kayak dokumen, sheet, slide, kalender. Nah, ini yang terakhir ada Google Meet. Google Meet ini biasanya dipakai untuk proses pembelajaran secara online ya, secara daring. Ini cara kita buatnya, kita tinggal ini aja, apa namanya, new meeting.
kita tinggal create meeting. Nah, ini udah. Ini kalau misalnya kita ngasih kode ini ke mereka, nanti kita pas buat meeting, mereka pakai link kita, maka dia akan masuk. Sama kalau kita pengen join join meeting orang juga, tinggal klik aja kalau kita pengen masuk. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang Google Drive. Google Drive sangat bermanfaat untuk kita semua jika banyak banget fungsinya, terutama yang paling penting itu untuk menyimpan file, storage juga besar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.